Setelah Luo Zeng mendorong pintu ruang Sumi yang runtuh, Ning Yudi berkata dengan cepat, suamiku, para tamu terhormat ini telah lama menunggu di sini. Saya. Perhatikan bahwa Ning Yudi sedikit gugup, Luo Zeng terhibur dan berkata bahwa tidak apa-apa, dan membawa Ning Yudi turun dari lantai 2. 3 senior. Setelah Luo Zeng turun, dia membungkuk kepada mereka bertiga. Qiu Yinhe bertanya, saya tidak tahu apakah wanita ini. Ini istri murid, Xiao Di datang menemui senior, jawab Luo Zeng dengan jujur. Ning Yudi juga dengan cepat membungkuk pada mereka bertiga dan melangkah ke samping. Mereka bertiga menatap Luo Zeng dengan ekspresi penuh arti. Mengingatkan pada adegan yang terjadi di Gunung Taihao belum lama ini, saya tidak menyangka anak ini akan menikah dengan seorang istri, dan saya tidak tahu apakah dia akan memiliki anak. Bagaimana perasaan Lao Ying dan Selir Yan jika mereka tahu dia? Secara alami, mereka tidak akan memiliki waktu luang untuk ikut campur dalam masalah ini. Mereka datang ke sini hari ini demi kuil. Agar aman, Qiu Yinhe melambaikan tangannya dengan ringan, dan gelombang tak terlihat menyebar. Ning Yudi, Xiao Yin dan Xiao Xin tidak dapat mendengar percakapan antara mereka bertiga dan Luo Zeng. Ning Yudi juga tahu bahwa orang-orang ini harus datang ke Luo Zeng untuk sesuatu yang penting, jadi dia berdiri diam. Kamu benar-benar cakap. Kamu langsung menghancurkan setengah dari pelipisnya, dan mendapat banyak, kan? Qiu Yinhe tertawa. Luo Zeng menangkupkan tangannya dan berkata, token pihak lain dan kristal jiwa di kuil semuanya ada di tangan para murid. Jika Tiangong benar-benar tidak nyaman, para murid juga dapat menyerahkannya. Menghancurkan kuil pihak lain, Tiangong pasti akan menanggung beban yang cukup besar di bawah tekanan. Luo Zeng tidak mau mempermalukan Tiangong. Gratis dan mudah, Lin Zanting melirik Luo Zeng dengan penuh penghargaan. Jika itu dia mungkin enggan menyerahkannya. Hechi mendengus, klan Xiong telah menindas Tiangong kami selama ini, dan kali ini Anda mengandalkan Anda untuk memaksa mereka, apa yang berani mereka lakukan pada kami. Karena itu yang Anda cari oleh Luo Zeng, itu tentu saja milik untukmu. Tapi keluarga beruang seperti itu mungkin membalas. Luo Zeng ragu-ragu. Qiu Yinhe menyesap teh dan berkata, dunia ibu telah ramai selama ini, dan pada akhirnya akan ada pertempuran sengit. Jika saatnya tiba dan Tiangong kita tidak memprovokasi mereka, mereka akan membalas dendam. Sebelum saatnya tiba, mereka mungkin tidak berani melawan. Orang-orang memandang masalah dengan sangat tenang. Mereka masing-masing memilih jalannya sendiri, dan mereka mengikuti takdirnya sendiri. Kompromi tidak dapat menyelesaikan masalah. Singkatnya, masalah identitasmu di pantai seberang harus disembunyikan dengan baik, sehingga tidak ada yang akan menangkapnya, termasuk orang-orang di dalam Tiangong kita. Hechi memperingatkan. Setelah insiden di pantai seberang, Tiangong membuat statistik para murid elit yang terperangkap. Para elit Gunung Tai, dan 6 gunung lainnya semuanya terperangkap di dalamnya, tetapi tidak ada Gunung Taihao. Diragukan bahwa murid-murid Gunung Taihao tidak terlibat, jadi Hechi berpikir bahwa bahkan orang-orang di dalam Tiangong Ken tidak sepenuhnya percaya. Luo Zeng mengerti apa yang mereka maksud, dan dia mengangguk sebelum bertanya, aku ingin tahu bagaimana cedera Mo Yijian. Di bawah upaya bersama Yuxiong dan klan Senong, Luo Zeng tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari masalah. Luo Zeng dapat melarikan diri karena Mo Yijian menggunakan metode yang luar biasa pada akhirnya, jika tidak, para elit Tiangong, termasuk dirinya sendiri, akan dihancurkan kali ini. Menyebut Mo Yijian, wajah Qiu Yinhe menunjukkan jejak kabut, dan berkata dia belum bangun. Luo Zeng juga menghela nafas dan berkata apakah jiwanya rusak begitu parah. Pada saat itu, Mo Yijian terbunuh oleh mereka. Ikan pemenang benar-benar terbungkus di dalamnya, bagaimana ia bisa menahan gigitan terus-menerus. Siapa yang tahu bahwa Qiu Yinhe menggelengkan kepalanya, ini bukan kerusakan jiwa. Tidak, Luo Zeng bertanya-tanya, kamu seharusnya melihat pedang dipotong oleh Mo Yijian, kata Qiu Yinhe. Yah, Luo Zeng mengangguk. Pedang terakhir yang dipotong Mo Yijian benar-benar di luar imajinasi Luo Zeng. Tidak hanya semua ikan pemenang yang langsung dibekukan, tetapi juga secara tidak langsung membantu Luo Zeng menerobos tembok. Luo Zeng juga memiliki keraguan di dalam hatinya, yang soul dari Mo Yijian belum mencapai tingkat jiwa indigo, dan kekuatan pedang itu jauh melampaui pembangkit tenaga listrik tingkat jiwa indigo biasa. Dia telah menarik bakatnya secara berlebihan, jadi dia secara alami akan dihukum berat. Kami akan menemukan cara untuk menghidupkannya kembali, tetapi itu akan memakan waktu, kata Qiu Yinhe. Adapun bakat apa yang diandalkan Mo Yijian untuk memotong pedang itu, Qiu Yinhe tidak memberitahu Luo Zeng. Niat mereka bertiga datang bukan hanya semacam penghiburan, tapi juga semacam penegasan. Tentu saja,
Tiangong tidak akan mengakui bahwa orang yang menghancurkan kuil itu adalah Luo Zeng, tetapi dunia luar masih percaya bahwa Luo Zeng terkait erat dengan Tiangong. Dengan cara ini, Luo Zeng berperilaku nakal di pantai lain, dan kekuatan lain tidak dapat menyalahkan Tiangong. Pada saat yang sama, itu juga dapat menghalangi kekuatan super lainnya memprovokasi Tiangong dengan santai di pantai lain akan menyebabkan bencana. Dalam beberapa hari berikutnya, klan Xiong bernegosiasi dengan Tiangong lagi, menuntut agar orang yang menghancurkan kuil mengembalikan kristal jiwa dan token dari sisi lain. Tapi Tiangong hanya membunuh sedikit, mereka membuat orang itu berhenti menghancurkan kuil, adapun kristal jiwa dan token dari sisi lain yang dia ambil dari kuil, Tiangong berkata bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, lagi pula, mereka tidak tahu siapa orang itu. Hampir tidak ada cara untuk menyangkal alasan ini, dan keluarga Xiong baru saja mengalami kerugian besar. Meski dirugikan, mereka tetap melakukan apa yang mereka katakan, membiarkan suku Jinwu mundur dari prefektur Guanshan, dan perang antara suku Tiangong dan Jinwu berakhir untuk sementara waktu. 4 langit di sisi lain. Di depan kuil klan Xiong, banyak jiwa yang bolak-balik di antara mereka. Reruntuhan yang rusak perlu dibersihkan, dan balok atap yang runtuh perlu dibangun kembali bagi jiwa yang di dunia warna, ini adalah proyek yang menyusahkan. Setelah Luo Zeng kembali ke pantai lain dengan tubuh fisiknya lagi, dia pergi ke kuil surga, dia ingin menemukan binatang Kongming di kuil untuk menerima cincin Sumeru. Binatang Kongming ini telah tinggal di kuil surga selama bertahun-tahun, mungkin ini pertama kalinya melihat tubuh manusia, dan sedikit gelisah saat menghadapi Luo Zeng. Tetapi ketika Luo Zeng menyerahkan tangannya, binatang Kongming masih menundukkan kepalanya dan merentangkan tentakelnya, mengukir jari-jarinya. Sebuah bingkai persegi yang terang secara bertahap terbentuk di ujung jarinya, tetapi ketika bingkai persegi itu hendak dibentuk, ada wow, seperti sepotong ubin kaca yang dihancurkan, dan seluruh bingkai persegi itu tiba-tiba runtuh. Hah! Binatang Kongming tidak mengharapkan situasi ini dan tertegun sejenak. Luo Zeng melihat ujung jarinya, dan juga tercengang, binatang Kongming ini masih gagal. Ayo lagi, tanya Luo Zeng. Kongming bis tidak menolak, dan melakukan upaya kedua, dan ketika mengukir cincin Sumeru lagi, situasinya persis sama seperti terakhir kali. Kongming bis menggelengkan kepalanya dan menolak membantu Luo Zeng membuat sumiring. Luo Zeng penuh dengan depresi, menoleh dan berkata kepada Ling Xuang tampaknya tubuh fisik tidak dapat mengukir cincin sumi. Ling Xuang tersenyum lega tubuhmu bisa berjalan menyamping di pantai lain, jika kamu berada di jika Anda memiliki lebih banyak ruang sumi, saya khawatir Anda harus berpura-pura memiliki semua hal baik di sisi lain. Faktanya, Ling Xuang memiliki niat egois. Dia adalah satu-satunya yang mengetahui rahasia Luo Zeng di pantai lain, jika Luo Zeng perlu mencari sesuatu, dia membutuhkan kerjasamanya untuk menyerahkannya kepada Yang Solnya. Jika ukiran cincin Sumeru Luo Zeng berhasil, maka dia dapat disingkirkan oleh Luo Zeng. Luo Zeng secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Ling Xuang. Kemudian Luo Zeng mengubah Yang Sol ke sisi lain, meninggalkan kuil bersama Ling Xuang, dan pergi ke alun-alun tidak jauh. Cincin bintang di alun-alun masih memancarkan hawa dingin yang tajam. Banyak orang duduk bersila di sekitar Xinghuan untuk menyambut hawa dingin. Menyerap kristal jiwa untuk mempromosikan kultivasi yang jiwa adalah hak istimewa hanya untuk murid dari kekuatan super. Ras manusia yang tersebar di seluruh dunia ibu tidak memenuhi syarat untuk memasuki kuil. Sebagian besar dari orang-orang ini hanya dapat berkultivasi selangkah demi selangkah, dan menggunakan hawa dingin sedingin es yang berasal dari cincin bintang adalah salah satu caranya. Luo Zeng dan Ling Xuang, dua jiwa indigo, datang dan menarik perhatian banyak orang. Di surga keempat, jiwa indigo adalah eksistensi yang benar-benar tak tertandingi, mereka bisa langsung menuju surga ke-13, yang cukup bagi mereka untuk memandang ke atas. Ayo pergi. Ling Xuang melangkah ke ring bintang tanpa ragu sedikit pun. Dengan rotasi cincin bintang yang terus-menerus, jiwa yangnya terus-menerus meregang, berubah menjadi sinar cahaya yang membubung ke langit, seperti komet yang naik. Setelah Ling Xuang dikirim, Luo Zeng juga masuk ke ring bintang. Ketika dia pertama kali memasuki surga keempat, cincin bintang ini masih bisa memberinya banyak tekanan, sekarang jiwa yangnya telah membuat kemajuan besar, hawa dingin yang terkandung di dalam cincin bintang tidak akan membahayakannya sedikitpun. Hei, dalam sekejap mata, Luo Zeng juga meninggalkan surga keempat. Tepat ketika Luo Zeng dan Ling Xuang baru saja meninggalkan 4 surga, jiwa yang perlahan-lahan terkondensasi di alun-alun. Jiwa yang ini pertama kali menginjakkan kaki di surga keempat, dan penuh rasa ingin tahu tentang segala sesuatu di sekitarnya. Dia melihat sekeliling, berjalan ke sisi Xinghuan,
menangkap seorang kultivator dan bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Berkultivasi. Berkultivasi. Pria itu memandang Xing Huan dengan aneh, prinsip kultivasi ini tidak sulit untuk dipahami, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum metode kultivasi semacam ini, bukankah merangkak di tanah seperti semut? Terlalu lambat. Saya mendengar bahwa kekuatan super itu membangun kuil di surga keempat, mengapa Anda tidak pergi ke kuil? Kultivator bahkan lebih tertekan ketika mendengar ini. Dia bukan murid dari keluarga besar, jadi bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memasuki kuil? Apakah orang ini datang ke sini dengan sengaja untuk mencari kesalahan? Bukan urusanmu bagaimana aku suka berlatih. Tetap di tempat yang keren. Sang kultivator melambaikan tangannya untuk mengusir orang ini. Bukan urusanku hehe, orang-orang di surga keempat memang berbeda. Tidak ada yang berani berbicara seperti itu padaku di surga ketiga. Lengannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia bisa langsung melahap jiwa orang lain. Yang lebih misterius lagi, sang kultivator masih mempertahankan postur duduk bersila, dan tidak ada rasa sakit sama sekali saat lengannya patah, hingga sang kultivator penasaran dengan apa yang dimakan pria itu, dan ketika dia melihat lebih dekat, ternyata lengannya sendiri. Kamu bisa langsung menelan jiwa orang lain. Kultivator itu terkejut. Anehnya, ras alien di surga kedua dan ketiga itu terlalu lemah. Saya baru saja naik ke surga keempat, dan saya benar-benar naik ke tempat hantu ini. Saya tidak suka menelan jiwa ras saya sendiri, tapi tempat ini sepertinya hanya umat manusia. Pria itu berkata dengan santai. Tentu saja, tidak hanya ras manusia di empat langit, tetapi sebagian besar kelompok dari ras yang sama akan naik ke satu arah. Kamu gila, kultivator berteriak, sosoknya menjadi kabur, dan dia melarikan diri ke pantai seberang. Orang ini benar-benar melahap Yang Sol secara langsung. Bukankah dia takut serangan balik? Bagaimana mungkin ada orang gila seperti itu? Melihat pemandangan ini, praktisi lain di alun-alun juga ketakutan. Setiap jiwa memiliki keinginannya sendiri, dan mereka tidak dapat melahap satu sama lain. Jika mereka melahap terlalu banyak, mereka tidak lagi menjadi diri mereka sendiri. Menyerap kristal jiwa juga merupakan cara untuk melahap jiwa lain, tetapi kristal jiwa perlu diakumulasikan selama bertahun-tahun, dan kristal jiwa sangat murni, dan keindahan alam memiliki lapisan risiko. Berdengung dalam sekejap mata, semua jiwa yang di alun-alun itu hilang. Melihat ke alun-alun kosong, pria itu mengerutkan bibirnya, dikatakan bahwa saya tidak lagi melahap orang-orang saya sendiri. Saya hanya mencicipinya. Sepertinya surga keempat tidak ada yang istimewa. Dia tidak sangat peduli. Ada terlalu banyak jiwa yang di pantai seberang, untuk setiap jiwa yang tambahan di dunia induk, akan ada satu jiwa yang lagi di pantai seberang. Selain ras manusia, ada juga sejumlah besar ras alien. Orang ini menelan semuanya dari tingkat pertama ke tingkat keempat, tetapi tidak memakan waktu beberapa hari. Berdiri di tempat dan melihat-lihat, dia melihat kuil yang rusak tidak jauh dari sana dan para murid dari klan Xiong yang sedang sibuk, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dikatakan bahwa kristal jiwa paling murni disimpan di kuil. Saya akan meminta beberapa. Saya tidak tahu apakah mereka akan memberikannya atau tidak. Menurut temperamennya, dia ingin melakukannya, jadi dia berjalan menuju kuil. Luo Zeng merasa bahwa jiwanya telah terbentuk kembali, dan ketika dia membuka matanya, dia telah tiba di Yuan 5 lapis besok. Sepotong langit dan bumi ini berbeda dengan langit keempat, dikelilingi oleh hamparan putih yang luas, dan tanahnya seperti ditaburi lapisan garam. Apakah surga kelima begitu sunyi? Luo Zeng bertanya-tanya. Ling Xuang mengangguk dan berkata kebanyakan ras menggunakan surga keempat sebagai titik awal, dan surga kelima secara alami diabaikan. Kecuali untuk menjelajahi beberapa kuil unik, umumnya tidak ada yang tinggal di surga kelima. Token pantai lain di langit dan surga keempat, dan kekuatan yang jiwanya miliknya seringkali bisa mendapatkan token pantai lain dari surga yang lebih tinggi, dan mereka tidak terlalu tertarik untuk menjelajahi surga kelima. Tidak hanya surga kelima, tetapi juga surga keenam, dan hal yang sama juga berlaku untuk surga ketujuh. Luo Zeng dan Ling Xuang tidak tinggal lama di sini, mereka masuk ke ring bintang lagi, dan terus terbang ke atas. Medan surga tujuh cahaya lapisan keenam berbahaya dan lingkungannya kompleks, dengan batu-batu besar berwarna merah terang terlihat di permukaan di mana-mana. Di surga ketiadaan ketujuh, ada tanaman bercabang merah muda yang tumbuh di dalamnya, dan seluruh dunia ditempati oleh jenis tanaman ini. Langit Taiji 8 kali lipat adalah dunia es dan salju. Langit matahari merah 9 kali lipat seperti api. Lapisan ke-10 misterius besok. Keduanya melonjak di cincin bintang, dan kemudian mengebor ke dalam cincin bintang dan melonjak lagi. Setelah terus naik,
Tekanan dari Xing Huan juga meningkat. Bagi orang biasa, butuh waktu beberapa tahun atau bahkan lebih untuk mendaki satu tingkat surga. Namun kedua jiwa indigo itu menutup mata terhadap tekanan tersebut, dan perjalanan berjalan lancar. Zongtian kemuliaan ke-11. Ketika mereka berdua pertama kali muncul, puluhan jiwa yang beton dan besar muncul tidak jauh, meskipun mereka tidak dapat melihat wajah asli jiwa yang ini dengan jelas, hanya dengan melihat garis besarnya, orang dapat mengatakan bahwa penampilan mereka menakutkan. Di belakang Luo Zeng, ada cincin bintang yang padat, dan jumlahnya tak terhitung. Ras manusia, pergi ke sini. Jiwa yang kekar dan tinggi datang ke Luo Zeng dan Ling Xuang, menunjuk ke kanan dan mengeluarkan perintah. Luo Zeng melihat cincin bintang itu, dan pada alien yang ditempatkan di sini, matanya penuh dengan kebingungan. Dia tidak tahu bagaimana cincin bintang itu muncul, tetapi itu adalah kunci untuk naik ke langit atas. Dari pemahaman saat ini, cincin bintang harus digunakan bersama oleh keluarga yang sama. Misalnya, harus ada banyak cincin bintang yang tersebar di lapisan pertama sisi lain, tetapi hanya ada satu cincin bintang untuk ras manusia, dan semua ras manusia harus menggunakan yang ini untuk naik ke langit atas. Tidak hanya level pertama, tetapi juga level kedua dan level ketiga di sepanjang jalan, ras manusia semuanya berbagi cincin bintang. Namun cincin bintang tersebar menurut wilayahnya. Cincin bintang ras manusia biasa penuh dengan ras manusia, dan cincin bintang ras asing penuh dengan ras asing. Tapi apa yang terjadi sekarang? Cincin bintang yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk bersama, dan ras alien ini bahkan mengatur diri mereka sendiri, seolah-olah seluruh langit ke-11 adalah wilayah mereka. Lakukan apa yang mereka katakan, Ling Xuang menarik Luo Zeng. Pemahaman Ling Xuang tentang pantai seberang jelas lebih dari Luo Zeng, dan dia mengerutkan kening dan mengikutinya. Setelah mengukurnya lagi, dia menyadari bahwa cincin bintang itu diatur secara teratur, dan tidak jauh dari sana, ratusan jiwa yang berbaris dalam dua baris. Ketika Luo Zeng datang ke depan tim, dia mendengar alien jangkung itu berkata, sisi kiri adalah cara untuk naik ke langit atas, dan sisi kanan adalah cara menjelajahi kuil. Jika Anda memilih tim, kamu akan berdiri. Dalam tim, ada tikus telinga kecil dan monster besar. Bentuknya berbeda-beda, tetapi semuanya berbaris rapi. Setelah keduanya berbaris di belakang barisan, Luo Zeng bertanya dengan suara rendah apa yang terjadi. Langit ini tampaknya sangat berbeda dari depan. Karena Yao Zongtian dikendalikan oleh klan Li Yuan, Ling Xuang menjawab jalan. Klan Li Yuan dianggap sebagai kekuatan super teratas di dunia ibu, baik dalam hal jiwa maupun kekuatan, mereka jauh lebih kuat dari ras rata-rata, dan bahkan satu ras manusia ortodoks pun tidak dapat bersaing dengan klan besar ini. Ras yang menguasai surga pertama. Luo Zeng sangat terkejut. Ling Xuang mengangguk dan berkata ini kasus khusus. Dikatakan bahwa klan Li Yuan memiliki hubungan dekat dengan salah satu ras lain di klan Li Yuan. Tidak sulit melakukan ini dengan bantuan ras lain, jadi kekuatan super apapun akan di sini, ikuti aturan mereka. Apa aturannya? Luo Zeng bertanya. Ling Xuang mengerutkan bibirnya dan berkata, "Yah, jika kamu ingin pergi ke 12 surga melalui Yao Zongtian, kamu harus membayar 10.000 pil jiwa, dan kamu bisa berbaris." Surga ke-11, ini adalah pertama kalinya dia di sini. Nyatanya, Anda tidak hanya perlu membayar pil jiwa untuk melewati surga ke-11, tetapi Anda juga perlu membayar lebih banyak pil jiwa jika ingin menjelajah di surga ke-11. Di dunia warna, sebagian besar jiwa yang akan naik turun, dan 10.000 pil jiwa ini adalah tol yang dikumpulkan dengan duduk. Bukankah klan Li Yuan ini melakukan hal yang sama dengan memblokir jalan? Bukankah klan besar lainnya di dunia induk bergabung untuk bertarung? Tanya Luo Zeng. Meskipun 10.000 pil jiwa bukanlah apa-apa bagi pembangkit tenaga listrik tingkat jiwa indigo, mereka harus membayar setiap kali melewatinya, yang bukan merupakan pengeluaran kecil. Hei, pertama-tama, klan Li Yuan awalnya sangat kuat, dan kekuatan super lainnya tidak mampu memprovokasi mereka. Kedua, jumlah pil jiwa yang mereka kumpulkan adil, jadi semua orang secara alami menahannya, kata seseorang di depan dari Luo Zeng. Kata alien itu. Saya tidak tahu alien ini berasal dari ras mana. Dia terlihat mirip dengan manusia, tetapi ukurannya hanya setengahnya, dan ada beberapa tanduk tajam di kepalanya. Dia dapat berbicara bahasa ras manusia dengan lancar. Pada dasarnya itulah artinya, Ling Xuang setuju. Tidak heran Ming Wei dan yang lainnya memperingatkan diri mereka sendiri bahwa ras manusia di dunia induk tidak dianggap kuat. Mengetahui hal ini, Luo Zeng merasa sedikit emosional. Di mata Luo Zeng, Tiangong, Yuxiong, dan Shen Nong semuanya adalah kekuatan yang sangat kuat.
Tetapi bahkan tiga kekuatan super umat manusia tidak dapat memonopoli surga pertama, seberapa kuat klan Li Yuan. Setelah mengantri selama setengah jam di lantai 11, akhirnya tiba giliran mereka, ketika tiba-tiba terdengar suara memohon di depan mereka. Saya hanya punya 8.000 pil jiwa di sini. Saya ingin tahu apakah orang dewasa dari klan Li Yuan bisa lebih fleksibel. Orang yang berbicara adalah seorang wanita manusia, menilai dari suaranya yang tidak dewasa bahwa dia seharusnya masih sangat muda. Hei, manusia, apakah kamu tidak tahu peraturan di sini? 10.000 pil jiwa adalah jumlah yang kecil, jika kamu tidak memilikinya, kamu dapat melakukan kerja paksa di sana, klan Li Yuan menunjuk ke barat. Klan Li Yuan menempati 11 surga, dan apa yang mereka bangun di dalamnya bukan hanya sebuah kuil, tetapi sebuah rumah besar. Konstruksi di pantai lain adalah tugas yang sangat sulit dan melelahkan. Kuil klan Xiong dihancurkan oleh Luo Zeng, dan sangat sulit untuk memperbaikinya dalam waktu singkat. Klan Li Yuan ingin membangun kota di pantai seberang, jadi mereka secara alami kekurangan kerja keras. Wanita manusia itu mengerutkan bibirnya ketika dia melihat arah yang ditunjuk oleh klan Li Yuan. Banyak ras lain bisa merasakan ketakutan yang dia pancarkan. Bagaimana dia bisa rela pergi untuk melayani klan Li Yuan dalam kerja paksa? Aku tidak akan naik. Bagaimana kalau aku kembali ke 10 langit? Wanita manusia itu menyerah. Kembali ke surga ke-10. Hei, tentu saja bisa, tapi kamu harus membawa 10.000 pil jiwa, haha. Hahaha, orang-orang Li Yuan yang jangkung tertawa terbahak-bahak. Wanita manusia itu tampak sedikit tidak berdaya, dia berbalik dan meminta bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Dan jika dia meminjam 2.000 pil jiwa, dia pasti akan mengembalikannya secara penuh di surga ke-12, tetapi dia dikelilingi oleh ras alien, jadi bagaimana dia bisa memiliki belas kasihan untuk umat manusia? Tidak ada yang datang untuk membantu. Bisakah kamu membiarkan aku mundur dari sisi lain, dan kemudian membayar jika aku punya cukup pil jiwa? Wanita manusia itu bertanya lagi. Orang-orang dari klan Li Yuan berkata dengan tidak sabar, bayar 10.000 pil jiwa, atau keluar dari sini dan lakukan kerja paksa, gadis kecil ras manusia. Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Pada saat ini, Luo Zeng berdiri dari tim, berhenti di depan gadis kecil umat manusia, dan berkata kepada orang-orang dari suku Li Yuan, 2.000 pil jiwa yang tidak mencukupi, saya akan membantunya. Gadis kecil umat manusia itu tertegun sejenak, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia berkata terima kasih. Aku akan mengembalikannya kepadamu setelah aku pergi ke 12 surga. Tidak perlu, Luo Zeng berkata dengan murah hati, dan kemudian dia akan mengambil 2.000 pil jiwa dari cincin Sumeru. Tetapi pada saat ini, anggota klan Li Yuan tersenyum dan berkata, nak, jika Anda membantu pil jiwa ini, itu tidak akan menjadi 2.000. Luo Zeng sedikit mengernyit, dan bertanya berapa harganya. Li Yuan dan anggota klan menggerakkan jari mereka, 100.000 pil jiwa. Mendengar angka ini, wajah Luo Zeng tenggelam. Dia mencegat begitu banyak kristal jiwa dari keluarga Xiong, dan dia tiba-tiba menjadi kaya. Jika dia memperdagangkan kristal jiwa, dia bisa menukar pil jiwa dalam jumlah besar. Jumlah 100.000 hanya jumlah kecil untuk Luo Zeng. Tetapi orang-orang dari klan Li Yuan menaikkan harga dari tanah, yang terlalu banyak. Bukankah 10.000 jiwa pil sendirian? Luo Zeng bertanya. Hehe, ada sedikit sarkasme di senyuman klan Li Yuan. Ini adalah wilayah kami, kamu harus memberi kami sebanyak yang kami mau, jika kamu bersedia membela klanmu, tidak hanya apakah dia harus membayar 100.000 pil jiwa, Anda juga ingin menghasilkan 100.000 pil jiwa. Alien lainnya sedikit menggelengkan kepala, itulah sebabnya mereka menolak untuk meminjamkan pil jiwa kepada gadis kecil umat manusia. Orang-orang dari klan Li Yuan telah mendominasi sejak lama, dan di surga ke-11, itu sepenuhnya berdasarkan wajah mereka. Gadis kecil ras manusia tampak sedih saat melihat postur klan Li Yuan. Dia mungkin tidak bisa melarikan diri hari ini. Luo Zeng bersedia membantunya, dia sudah sangat berterima kasih, tetapi 200.000 pil jiwa terlalu banyak. Lupakan saja, gadis kecil itu menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang tidak terdengar, aku akan pergi ke klan Li Yuan untuk melakukan kerja paksa. Meskipun dia tahu bahwa kerja paksa akan berbahaya, dia tidak punya pilihan sama sekali. Pada saat ini, Luo Zeng berkata 200.000 pil jiwa, saya keluar. Anggota klan Li Yuan ini tidak punya alasan untuk berbicara, untuk mencegah mereka berubah pikiran, mereka segera mengangguk ke Ling Xuang. Ling Xuang tidak pernah berbicara di sela-sela, tetapi ketika Luo Zeng membutuhkannya, dia segera menunjukkan cincin Sumeru, mengeluarkan pil 100.000 jiwa dan membayarnya ke klan Li Yuan. Pupil gadis manusia kecil itu sedikit melebar, dan wajahnya penuh rasa syukur karena terkejut.
Dari harga yang diminta 2.000 pil jiwa, itu meroket menjadi 200.000, dan Luo Zeng akhirnya membayar. Klan Li Yuan ini tidak menyangka bahwa Luo Zeng benar-benar akan mengeluarkan 200.000 pil jiwa. Jika mereka mempermalukan mereka lagi, itu akan terlalu jelek, jadi pemimpin klan Li Yuan ini melambaikan tangannya, ayo pergi. Gadis kecil itu umat manusia berjalan ke Luo Zeng dan berkata saya menunggu Anda di surga ke-12, pil jiwa ini saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda. 200.000 pil jiwa tidak terlalu besar nomor. Tapi ras gadis kecil ini sudah lama menurun, dan masih sulit mendapatkan 200.000 pil jiwa, jadi dia ragu-ragu. Naik, Luo Zeng tersenyum. Tidak ada yang tahu siapapun di pantai seberang. Gadis kecil ini pergi ke 12 surga, dan Luo Zeng sulit ditemukan. Apakah dia akan mengembalikan pil jiwa ini atau tidak, Luo Zeng tidak peduli sama sekali. Gadis manusia kecil itu mengangguk dan berjalan menuju cincin bintang. Setelah Luo Zeng dan Ling Xuang berbaris sebentar, akhirnya giliran mereka. Menurut perjanjian sebelumnya, Luo Zeng juga membayar 100.000 pil jiwa. Ketika giliran Ling Xuang, anggota klan Li Yuan menunjuk Ling Xuang dengan tangan raksasanya dan berkata, kamu, 1 juta pil jiwa. Ling Xuang mengangkat alisnya dengan ringan, dan bertanya, kenapa? Pil jiwa? Jadi biaya perjalanan Anda sendiri secara alami akan meningkat harganya, kata anggota klan Li Yuan sambil tersenyum, jika Anda tidak mampu membelinya, silakan pergi ke sana. Dia memberi isyarat, menunjuk ke barat dan berkata, Om, yang jiwa Luo Zeng memancarkan kemarahan yang tak terkendali, dan nafas jiwa yang kuat segera menyebar. Bahkan ras alien lain yang berbaris merasa bahwa klan Li Yuan bertindak terlalu jauh. Klan Li Yuan terlalu menggertak, siapa yang menyuruh mereka ikut campur dalam urusan mereka sendiri. Jika kamu ingin melewati langit ke-11, kamu harus digulung, atau kamu harus berbaring. Alien itu ras dibahas dengan suara rendah, mereka saya juga tahu bahwa pasangan manusia pria dan wanita ini akan sial. Apa? Tidak yakin. Orang-orang Li Yuan itu memandang Luo Zeng dengan santai, tidak menganggapnya serius. Tidak ada yang berani melawan surga ke-11 dan anggota klan Li Yuan. Ling Xuang merasakan napas kemarahan Luo Zeng, dan dia berkata saya tidak punya 1 juta pil jiwa di sini, bisakah saya menggunakan kristal jiwa sebagai gantinya? Ketika berbicara tentang kristal jiwa, mata orang-orang Li Yuan itu cerah. Apapun kekuatan supernya, persediaan kristal jiwa sedikit, bahkan jika ada pil jiwa dan kristal dewa, sulit untuk ditukar dengan kristal jiwa. Itu tergantung pada berapa banyak kristal jiwa yang ingin kamu serahkan, hehe orang-orang dari klan Li Yuan tertawa. 1 jari, jawab Ling Xuang terus terang. Setuju, kata orang-orang dari klan Li Yuan dengan sangat riang. Tidak banyak peluang untuk mendapatkan kristal jiwa ini lebih berharga dari 1 juta pil jiwa dapat dikumpulkan perlahan, tetapi tidak ada tempat untuk membeli kristal jiwa. Ling Xuang mengeluarkan jari kristal jiwa dari cincin sumi dan menyerahkannya kepada anggota klan Li Yuan. Melihat kristalisasi jiwa, mata ras alien lainnya menyala, ini adalah kristalisasi jiwa, sehingga dianggap sebagai tol untuk bepergian melalui surga ke-11. Wanita ini adalah keturunan dari kekuatan ras manusia mana, begitu kaya. Sambil menghela nafas, mereka diam-diam mengutuk orang-orang dari klan Li Yuan karena hati mereka yang gelap dilihat dari postur ini. Orang-orang dari klan Li Yuan mungkin akan menjadi semakin gelap di masa depan. Ayo pergi, Ling Xuang menarik Luo Zeng di masa lalu, tetapi tidak menarik. Melihat penolakan Luo Zeng untuk pergi, orang-orang dari klan Li Yuan tersenyum dan berkata anak ras manusia, jika kamu tidak ingin pergi, tetaplah di sini selamanya. Jangan marah, ayo pergi, kata Ling Xuang dengan cemas. Tinggal di sini hanya akan menghasilkan malam yang panjang dan lebih banyak mimpi, Ling Xuang secara alami sedikit cemas. Pada akhirnya, Luo Zeng masih menggerakkan langkahnya, dan saat Ling Xuang berjalan menuju cincin bintang, jiwa yang dari keduanya melarikan diri ke cincin bintang, dan di bawah putaran, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju ke 12 langit. Gadis manusia kecil itu masih menunggu di 12 surga, menatap Xing Huan. Dia berhutang banyak pada Luo Zeng, jadi tentu saja dia harus menemukan cara untuk membayarnya, dan tidak mungkin untuk tidak mengetahui nama dermawan itu. Om, dengan kedatangan 2 sinar cahaya, jiwa Luo Zeng dan Ling Xuang turun ke 12 langit. Yah, dermawan. Gadis kecil umat manusia itu mengingat napas Luo Zeng dan berjalan ke arahnya. Tapi Luo Zeng tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali, dia hanya melemparkan kalimat ke Ling Xuang, tunggu aku di sini dan kemudian mundur dari sisi lain. Ling Xuang hanya punya waktu untuk mengatakan hati-hati, dan sosok Luo Zeng menghilang.
Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Jika orang-orang dari klan Liyuan hanya menerima 200.000 pil jiwa, dia akan mentolerir nada ini, tetapi dia menginginkan 1.000.000 pil jiwa ketika dia ingin lulus ujian. Bukankah kristalisasi jiwa akan tertinggal di 12 langit? Gadis kecil dari umat manusia melihat bahwa Luo Zeng sangat cemas, dia sedikit bingung, dia menetap di tempat untuk sementara waktu, dan kemudian bertanya, ini saudari, di mana dermawannya? Ling Xuang menjawab, dia pergi sebentar. Dia bisa membayangkan bahwa tak lama kemudian, 12 surga mungkin dijungkir balikkan oleh Luo Zeng. Oh, gadis manusia kecil itu masih berdiri di sana, kalau begitu aku akan menunggunya di sini. Apa yang kamu tunggu? Ling Xuang bertanya. Saya ingin tahu nama dermawan saya sehingga saya dapat mengembalikan pil jiwa kepadanya di masa depan, kata gadis kecil itu. Ling Xuang menatapnya, lalu berkata sambil tersenyum, kamu bisa pergi, kamu tidak perlu mengembalikan pil jiwa. Tentu saja, 2.000 pil jiwa bukanlah apa-apa, dan pembayaran ekstra lebih dari 1.000.000 pil jiwa kemudian sepenuhnya karena perceraian, klan Yuan tidak ada hubungannya dengan gadis manusia kecil ini. Ling Xuang memiliki kepribadian yang sangat murah hati, jadi tentu saja dia tidak akan menyalahkan gadis kecil itu atas masalahnya. Tidak, aku harus mengembalikan pil jiwa ini. Gadis kecil itu tiba-tiba gigih. Ling Xuang akhirnya menjadi sedikit tidak sabar, dan berkata-kata demi kata, saya membayar pil jiwa ini. Sudah saya katakan bahwa Anda tidak perlu membayarnya kembali. Anda bisa pergi. Mendengar ini, gadis kecil itu merasa tertekan, tapi masih berjalan selangkah demi selangkah. Tubuh fisik Luo Zeng baru saja kembali ke kuil Tiangong, dan melihat murid-murid Tiangong menjaga gerbang kuil dengan tatapan serius. Postur seperti ini jelas merupakan serangan musuh yang kuat. Ada apa? Tanda tanya. Luo Zeng melangkah maju dan bertanya kepada seorang murid Tiangong. Meskipun murid-murid Tiangong ini tidak mengetahui identitas tubuh fisik Luo Zeng, mereka mungkin tahu bahwa orang ini membantu Tiangong. Kamu tidak di sini sekarang tapi sesuatu yang besar terjadi. Kata murid Tiangong. Apa masalahnya? Apakah keluarga beruang membuat masalah lagi? Tanya Luo Zeng. Keluarga Xiong menderita kerugian yang sangat besar, jadi mereka harus memiliki ingatan yang panjang. Tidak mungkin menemukan masalah dengan Tiangong saat ini. Mungkinkah ras asing telah menginvasi? Murid Tiangong ini menggelengkan kepalanya dan berkata, memang benar seseorang sedang mencari masalah, tetapi itu bukan keluarga beruang. Saya tidak tahu dari mana sesama suku berasal, dia dapat langsung melahap jiwa orang lain. Langsung melahap jiwa. Luo Zeng juga berpikir dengan kaget. Murid Tiangong mengangguk dan berkata, orang itu datang langsung untuk meminta kristal jiwa, tetapi kami tidak memberikannya kepadanya, jadi salah satu dari mereka langsung ditelan olehnya, dan kami mundur ke kuil. Kuil itu penuh dengan batasan yang kuat, kecuali tubuh fisik Luo Zeng dapat datang dan pergi dengan bebas, tidak peduli seberapa kuat jiwanya, ia akan terbakar menjadi abu. Lalu orang itu pergi. Luo Zeng bertanya lagi. Tidak? Murid Tiangong menggelengkan kepalanya, dia pergi ke klan Xiong, dan dia mungkin pergi untuk meminta kristal jiwa. Mengapa begitu mudah mendapatkan kristal jiwa? Masih banyak murid elit dari klan Xiong yang sibuk memperbaiki kuil. Tanpa perlindungan larangan, mereka secara alami tidak beruntung, dan 7 atau 8 anggota suku ditelan sekaligus. Melihat situasinya adalah tidak baik, orang-orang klan Xiong lainnya melarikan diri ke sisi lain. Pria itu mengambilnya di reruntuhan kuil klan Xiong. Kuil Naihe telah digeledah oleh Luo Zeng, dan hal-hal penting lainnya diambil oleh klan Xiong, dan pria itu secara alami tidak mendapatkan apa-apa. Dengan kepribadian orang itu, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Kemudian dia langsung pergi ke kuil klan Senong. Klan Senong telah mengambil tindakan pencegahan, dan benar-benar membawa orang itu ke dalam kuil, dan hampir membunuhnya. Dapat dianggap bahwa orang tersebut waspada, dan melarikan diri dari kuil pada saat kritis untuk menghindari bencana. Setelah Luo Zeng mendengarkan kata-kata murid Tiangong, dia bertanya lagi di mana orang itu sekarang. Sepertinya dia telah menarik diri dari sisi lain. Meskipun metode melahapnya mengerikan, dia sendirian, dan kultivasi jiwa tidak terlalu kuat. Setelah klan Xiong bereaksi, mereka bergabung dengan klan Senong untuk mengirim beberapa jiwa nila untuk mengejar mereka, tetapi mereka membiarkannya melarikan diri, kata murid Tiangong. Kemampuan untuk melahap jiwa benar-benar penuh keajaiban di dunia, gumam Luo Zeng di dalam hatinya. Jika Anda tidak takut dengan serangan balik jiwa Anda, kemampuan semacam ini mungkin sangat bertentangan dengan langit. Basis kultivasi jiwa yang orang ini mungkin tidak kuat sekarang, tetapi selama dia menelannya sedikit, kecepatan kultivasinya mungkin tidak jauh lebih lambat daripada menyerap kristal jiwa. Saya tidak tahu bagaimana orang ini memiliki kemampuan seperti itu.
Tapi kabar baiknya adalah orang ini bukan dari Yuxiong dan Senong, dan sekarang dia telah memprovokasi dua klan besar ini. Setelah memahaminya, Luo Zeng meninggalkan kuil dan langsung pergi ke Xinghuan. Ling Xuang masih berada di lapisan ke-12 Tuhan menungguku. Dalam proses kenaikan, Luo Zeng tidak berhenti pada satu langkah, dan dia naik ke langit ke-10 dalam waktu kurang dari setengah jam, dan melangkah ke cincin bintang langit ke-11. Di alun-alun surga ke-11, beberapa anggota klan Li Yuan berdiri tegak. Mereka bertanggung jawab untuk mendesak jiwa yang telah naik ke sisi lain untuk berbaris. Dengan kilatan cahaya redup, tubuh fisik Luo Zeng muncul di tengah alun-alun. Pergi ke sini, klan Li Yuan berteriak pada Luo Zeng, dan hendak mendorong Luo Zeng, tetapi di bawah matanya, dia tiba-tiba membeku, wajahnya penuh keterkejutan. Ini tubuh daging. Jelas, orang-orang Li Yuan belum pernah melihat situasi seperti itu. Luo Zeng melirik anggota klan Li Yuan dengan acuh tak acuh, dan berjalan ke depan. Apakah itu orang Li Yuan lain atau orang asing yang berbaris? Melihat tubuh fisik Luo Zeng bergoyang di sini, mata mereka sedikit lurus. Apa yang terjadi? Orang ini sepertinya bukan jiwa. Apa itu? Itu hanya tubuh daging. Bagaimana dia bisa sampai ke seberang? Apa aku melihat hantu? Dunia fana disebut melihat hantu ketika jiwa keluar dari tubuh, tetapi kelompok jiwa ini terlihat seperti hantu ketika mereka melihat tubuh fisik. Luo Zeng secara alami tidak akan berbaris di sini, dia melewati batas dan berjalan ke sekelompok orang Li Yuan. Ini teman, apa yang bisa saya lakukan? Tanya pemimpin klan Li Yuan. Klan Li Yuan ini telah mendominasi di 12 surga, dan mereka selalu sombong saat menghadapi tubuh Luo Zeng. Sikap ini sudah sangat sopan. Pil jiwa yang baru saja Anda ambil akan dikembalikan 100 kali, dan 1 juta pil jiwa akan kembali menjadi 100 juta. Jika tidak, urusan hari ini akan sulit untuk menjadi baik, kata Luo Zeng dengan suara yang dalam. Ras alien yang mengantri mendengar ini, dan mereka sedikit bingung, mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Tetapi arti kata-kata Luo Zeng sangat jelas, dia ada di sini untuk memeras klan Li Yuan. Di 12 surga, hanya klan Li Yuan yang pernah memeras ras lain. Kekuatan super apapun, ras yang kuat apapun, klan Li Yuan harus mencabut bulu mereka, juga baru bahwa seseorang berani memeras klan Li Yuan hari ini. Klan Li Yuan itu juga langsung mengerti bahwa orang di depannya ini adalah orang yang baru saja membayar jutaan pil jiwa. Suku yang dipimpin oleh klan Li Yuan terdiam sesaat, lalu segera berkata, teman, tadi klan Li Yuan kami memiliki mata tetapi tidak mengenal Gunung Tai. Kristalisasi jiwa mencakup 200.000 pil jiwa yang Anda berikan, dan kami akan kembali itu jujur. Langdu, ambil jiwa keluarkan kristal. Status klan Li Yuan ini tidak tinggi di klan Li Yuan, dan sudah tidak masuk akal untuk memeras Luo Zeng sekarang. Jika para patriark dan tetua tahu bahwa mereka telah memprovokasi tubuh ke sisi lain, saya khawatir mereka akan dihukum. Jadi mereka memilih untuk tenang, ingin mengembalikan kristal jiwa dan pil jiwa. Jiwa matahari alien yang mengantri juga diam-diam disegarkan saat melihat reaksi klan Li Yuan. Klan Li Yuan, yang selalu sangat tangguh, terkadang menyerah. Luo Zeng mengulurkan satu jari dan berkata 100 juta pil jiwa, atau kristal jiwa 100 jari. Begitu. Kata-kata itu diucapkan, wajah semua orang Li Yuan sedikit berubah. Alien itu juga memiliki sedikit kepanikan di hati mereka, anak ini benar-benar berani berbicara. Menilai dari situasi ini, saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Wah, sudah hampir waktunya bagi kita untuk mengembalikan klan Li Yuan secara penuh. Mari kita ambil 100 juta pil jiwa sebagai lelucon, Langdu, berikan dia kristal jiwa, kata pemimpin klan Li Yuan. Ketika anggota klan Li Yuan bernama Langdu menyerahkan kristal jiwa, Luo Zeng meraih tangan raksasa Langdu dan meledakkan kristal jiwa pada saat yang sama. Kristal jiwa murni terciprat kemana-mana, dan beberapa di antaranya menembus jiwa yang dari ras alien itu, dan ras alien ini secara alami sangat berguna. Tubuh fisik Luo Zeng tidak memiliki cincin sumi, dan dia tidak dapat menyelamatkan kristal jiwa, dan dia tidak berniat untuk mengambil kristal jiwa jari ini. Melihat Luo Zeng menyia-nyiakan kristal jiwa, orang-orang dari klan Li Yuan semuanya tertekan. Luo Zeng terus mengulangi dengan nada tegas dan acuh tak acuh, tidak termasuk bagian yang saya bayarkan, 100 juta pil jiwa, kirim saya ke 12 surga, dan hari ini saya akan menghancurkan klan Li Yuan Anda menjadi tanah datar. Luo Zeng mengatakan ini, lingkungan sekitar tiba-tiba sunyi. Sebagian besar ras asing menganggap Luo Zeng gila. Di mata klan Li Yuan, Luo Zeng berlari untuk meminta 100 juta pil jiwa, yang sudah sangat lucu, dan sekarang dia mengancam akan menghancurkan klan Li Yuan ke tanah. Ada juga manusia di antara ras alien itu,
dan manusia ini berasal dari klan Senong. Dia juga bergegas dari surga keempat ke surga ke-13, tetapi dia baru saja memasuki sisi lain belum lama ini, dan dia tidak mengalami adegan di mana Luo Zeng menghancurkan kuil. Tetapi di klan Senong, dia juga mendengar tentang semua yang terjadi di surga keempat, dan secara alami mendengar tentang tubuh daging Luo Zeng. Aku tidak menyangka anak ini tiba-tiba datang ke surga ke-11. Melihat situasinya, aku khawatir klan Liyuan akan menyinggung anak ini. Apakah dia berencana membuat keributan besar tentang klan Liyuan? Klan Liyuan adalah ras alien yang sangat kuat, bahkan klan Xiong tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Saya khawatir akan ada banyak kegembiraan hari ini. Pemimpin klan Liyuan mendengar kata-kata gila Luo Zeng, dan dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Kamu. Andalkan saja kamu, ingin menghancurkan klan Liyuan kami untuk tanah. Hahaha, ini lelucon besar. Orang Liyuan awalnya ingin membayar kompensasi, setelah semua, tubuh fisik Luo Zeng memasuki pantai lain memang kasus khusus, dan mereka tidak mau menyebabkan terlalu banyak masalah. Jika masalah ini menjadi masalah besar, dan tersebar bahwa klan Liyuan meminta tol, itu juga akan mempengaruhi reputasi klan mereka. Sekarang tidak ada cara untuk bersikap baik, sikap orang Liyuan secara alami berubah lagi. Sungguh luar biasa menginjak sisi lain tubuh. Jika Anda berganti ke ras lain, saya khawatir tidak ada yang dapat Anda lakukan tentang itu, tetapi klan Liyuan kami tidak takut pada Anda. Kami dari klan Liyuan memiliki akar dan asal yang sama dengan Yuanling Yao Zongtian, jadi mengapa kamu takut memiliki tubuh fisik belaka? Ada juga makhluk di pantai seberang. Makhluk di sisi lain di langit pertama hingga keempat tidak terlalu kuat, tetapi semakin tinggi Anda pergi, semakin kuat makhluk di sisi lain. Beberapa makhluk bahkan menempati wilayah di sisi lain. Wilayah ini tidak boleh dibobol paksa. Sebut saja area terlarang. Misalnya, klan Sengchen dari surga ke-8, klan Yuhua dari surga ke-9, dan klan Dan Xiao dari surga ke-10. Namun, keberadaan ras di pantai seberang ini sangat dirahasiakan, dan pada dasarnya mereka tidak berkomunikasi dengan jiwa matahari, dan jiwa matahari yang berkeliaran di pantai lain tidak berani masuk ke wilayah mereka, yang cukup misterius. Satu-satunya pengecualian adalah klan Yuanling di surga ke-11. Ras ini terkait erat dengan klan Liyuan. Dikatakan bahwa klan Liyuan bukanlah kekuatan super di abad pertengahan, tetapi patriark klan Liyuan melangkah ke surga ke-11. Setelah bertemu dengan klan Yuanling, dia yakin hubungan antara kedua kelompok etnis tersebut. Klan Yuanling mengakui klan Liyuan sebagai klan yang sama, jadi mereka secara alami mendukung mereka di 11 surga, dan seluruh 11 surga jatuh ke tangan klan Liyuan. Dapat dikatakan bahwa klan Liyuan dapat berkembang hingga tahap ini, dan klan Yuanling telah banyak berkontribusi. Sungguh, Luo Zeng meraih lengan Liyuan Clansman di depannya, dan yang sol yang besar itu seringan apapun di tangan Luo Zeng, dan dia melemparkannya langsung, menghancurkannya di lapangan yang luas. Melihat aksi langsung Luo Zeng, beberapa orang Liyuan segera melancarkan serangan balik. Melihat pemandangan tersebut, para alien yang mengantri pun berhamburan panik. Beberapa orang menikmati menonton kegembiraan tanpa berpikir itu masalah besar, tetapi ada juga orang yang terlihat sedih dan terlibat dalam hal-hal seperti itu tanpa alasan, tetapi di tempat neraka ini, mereka bahkan tidak bisa keluar dari sisi lain, mereka tidak bisa naik dan turun, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Orang-orang dari klan Liyuan berukuran sangat besar, dan semuanya dilahirkan dengan kekuatan gaib, apalagi mereka harus memenuhi ajaran klan Yuanling, ras di sisi lain, dan mereka semua telah mempraktikkan rahasia jiwa, metode, yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka sendiri dalam waktu singkat. Dalam sekejap, 6 atau 7 orang dari klan Liyuan datang langsung ke Luo Zeng, dan paksaan jiwa yang menakutkan tampaknya menindas Luo Zeng. Tombak jiwa telah dikorbankan dari tangan mereka, dan mereka menusuk ke arah Luo Zeng. Tapi orang-orang Liyuan masih meremehkan tubuh Luo Zeng. Meskipun jiwa semakin kuat dan kuat, masih ada celah penting dengan tubuh fisik, belum lagi tubuh fisik Luo Zeng jauh lebih kuat dari orang biasa. Bum 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 bum. Tombak jiwa ini mengenai permukaan tubuh Luo Zeng, seperti panah kayu yang ditembakkan ke arahnya, dan saat mereka menyentuh tubuh Luo Zeng, mereka langsung runtuh. Ini hanya serangan, Luo Zeng masih berdiri di tempat yang aman dan sehat. Mata klan Liyuan melebar, dan pemimpin klan Liyuan memandang Luo Zeng seperti ini, dan dia diam-diam mengira ada yang tidak beres. Ini aku. Menghadapi orang-orang dari klan yang sama, Luo Zeng masih memegang tangannya. Saat menghancurkan kuil klan Xiong, Luo Zeng tidak membunuh satu pun manusia. Tetapi untuk orang-orang Liyuan, Luo Zeng tidak memiliki rasa identitas di dalam hatinya,
Di dalam hati Luo Zeng, makhluk cerdas ini tidak berbeda dengan binatang buas yang ganas itu. Sua, kaki Luo Zeng mengerahkan kekuatan, dan seluruh orang itu menembak seperti anak panah dan melompat. Ketika dia melewati seorang anggota klan Li Yuan yang tinggi, dia dengan ringan menekan jarinya di atas kepalanya. Wow, jiwa klan Li Yuan ini runtuh dalam sekejap. Dan serangan Luo Zeng tidak berhenti, dia menoleh dan bergegas ke orang berikutnya dalam sekejap mata. Luo Zeng menembak 4 kali, dan jiwa yang dari 4 orang Li Yuan telah runtuh di tangan Luo Zeng. Oke, sangat kuat, kita tidak bisa melawannya. Laporkan ke masa lalu dan biarkan klan Yuanling maju. Anggota klan Li Yuan lainnya melarikan diri, tetapi area ini ditutup. Baik itu adalah ras atau ras asing, tidak mungkin menarik diri dari sisi lain. Luo Zeng tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya. Setelah mengamatinya, dia berkata kepada alien, kamu dapat menemukan gerbang bintangmu sendiri untuk pergi dari sini. Tanpa halangan dari klan Li Yuan, mereka secara alami dapat pergi tingkat ke-11 melalui gerbang bintang dewa, tidak perlu membayar 10.000 pil jiwa. Ras alien ini menunjukkan rasa terima kasih satu persatu. Bagaimanapun, Luo Zeng membantu mereka menyelamatkan 10.000 pil jiwa, dan yang lebih penting, dia juga memberi pelajaran pada klan Li Yuan yang mendominasi. Dominasi klan Li Yuan tidak hanya di surga ke-11, tetapi juga di dunia ibu, banyak ras kecil yang mengalah padanya. Temanku umat manusia, terima kasih, tetapi kamu harus berhati-hati terhadap Yuanling itu. Yuanling itu, sebagai makhluk dari sisi lain, juga ada dalam bentuk daging. Mereka sangat kuat. Beberapa alien yang mengetahui cerita di dalam menginformasikan Luo Zeng. Luo Zeng mengangguk dan berjalan ke depan. Apa yang dibangun klan Li Yuan di pantai seberang bukan hanya sebuah kuil, tapi sebuah kota besar. Tembok kota saja tingginya ratusan kaki, dan bangunan di dalamnya seringkali setinggi ribuan kaki. Segera Luo Zeng datang ke bagian bawah dinding dan mengulurkan tangan dan menekannya dengan lembut ke dinding. Mengikuti gerakannya yang tiba-tiba, terdengar ledakan keras, dan dinding setinggi 100 kaki dan lebar 10 kaki runtuh, memperlihatkan celah yang sangat besar. Orang-orang Li Yuan di belakang tembok kota jelas tidak tahu apa yang terjadi, dan menatap Luo Zeng di celah di tembok dengan ekspresi takjub. Ketakutan akan siapa yang bisa menghancurkan tembok kota ini. Mungkinkah hantu dan binatang buas? Tembok kota telah runtuh. Masa lalu apa yang terjadi? Ada makhluk yang sangat kuat dari sisi lain di sini, yang disebut monster hantu. Tidak mungkin bagi jiwa yang di surga ke-11 untuk menghancurkan tembok kota. Satu-satunya yang dapat menyebabkan kerusakan sebesar itu adalah hantu dan binatang buas yang sulit ditangkap itu. Tapi ketika mereka melihat sosok Luo Zeng, mereka semua terpana. Apa itu? Tampaknya itu manusia. Dia bukan bentuk jiwa, sungguh lelucon. Setelah melihat wajah asli Luo Zeng, orang-orang Li Yuan sangat terkejut. Adegan ini benar-benar melanggar akal sehat di hati mereka. Luo Zeng menyipitkan matanya dan berjalan perlahan, dia bisa merasakan emosi orang-orang Li Yuan ini. Ketika dia berjalan menuju sebuah bangunan besar, langkah kakinya tidak berubah sama sekali, tetapi jari kakinya langsung menginjak pilar bangunan, dan kemudian tubuhnya menyentuh permukaan pilar. Tiang tebal ini tidak dapat menghentikan langkah Luo Zeng, dan saat dia bergerak maju, tiang itu hancur berkeping-keping. Banyak orang Li Yuan tidak menyadari bahayanya, jadi mereka datang untuk menghentikan mereka. Tidak peduli dari ras apa kamu berasal. Kamu mencari kematian. Tidak ada yang berani menyinggung klan Li Yuan kami, apalagi ras manusia kecil. Kamu punya seseorang dari klan Xiong. Menghadapi klan Li Yuan ini, Luo Zeng tidak repot-repot berbicara dengan mereka sama sekali. Beberapa orang yang mencari kematian berani mendekat, Luo Zeng mengangkat tangannya dan menghancurkan jiwa yang mereka. Setelah membunuh beberapa anggota klan Li Yuan, yang lain tidak berani mendekati mereka lagi. Namun, makhluk ras ini memang pemberani. Mereka tahu bahwa Luo Zeng sangat berbahaya, tetapi mereka tidak meninggalkan sisi lain. Kebanyakan dari mereka berkumpul di belakang Luo Zeng. Meskipun beberapa orang Li Yuan tidak berani maju, mereka terkutuk. Boom! Luo Zeng melewati sebuah bangunan besar, yang akhirnya runtuh. Dia masih tidak mengubah arah, dan terus berjalan menuju pusat kota. Jika Anda melihat ke bawah dari atas, Anda dapat melihat bahwa Luo Zeng telah menggambar garis lurus, dan tempat yang dilalui garis ini berantakan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang dapat menghentikannya selangkah pun. Semakin banyak orang dari klan Li Yuan mengikuti Luo Zeng, dan melihat kota besar hancur seperti ini, hati mereka berdarah. Anak manusia, jangan hancurkan. Apapun yang kamu inginkan, kamu bisa memintanya. Orang-orang Li Yuan ini tidak bertanggung jawab atas kota ini.
Dia telah menyebutkan permintaan 100 juta pil jiwa, tetapi pihak lain perlakukan saja dirimu seperti orang idiot. Terkadang jika mereka tidak membiarkan pihak lain merasa buruk sekali, mereka tidak akan tunduk sama sekali. Sepanjang jalan, Luo Zeng menutup telinga terhadap kata-kata mereka. Tepat ketika Luo Zeng menyeberang ke jalan lebar, sebuah bangunan megah dan besar muncul di depannya. Ketika Luo Zeng pertama kali memasuki surga keempat, dia sangat terkesan ketika melihat kuil-kuil. Dia tidak menyangka umat manusia dapat membangun bangunan sebesar itu di sisi lain. Tapi dibandingkan dengan bangunan besar di depanku, itu benar-benar kekanak-kanakan. Rumah itu indah. Luo Zeng mengatakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar kata-kata ini, orang-orang Li Yuan itu gemetar di dalam hati mereka. Kamu, apa yang kamu pikirkan? Tanya anggota klan Li Yuan. Tidak apa-apa jika Luo Zeng menghancurkan bangunan di lapisan luar, tetapi bangunan ini adalah kuil orang Li Yuan, jadi bagaimana bisa dihancurkan? Pembongkaran, Luo Zeng mengeluarkan kalimat. Kemudian dia berjalan lurus menuju gedung megah dan besar itu. Hentikan dia. Jangan biarkan dia memasuki kuil. Kuil kita dari klan Li Yuan tidak dapat dinodai. Orang dari klan Li Yuan bersemangat, dan banyak orang bergegas menuju Luo Zeng terlepas dari nyawa mereka. Tetapi orang-orang ini baru saja didekati, dan mereka tersebar oleh jiwa Luo Zengzen. Orang-orang Li Yuan putus asa satu demi satu, mungkinkah kuil itu benar-benar akan dihancurkan oleh seorang anak laki-laki? Pada saat ini, terdengar suara klakson yang keras di kejauhan. Yo, di luar tembok kota yang tinggi, lusinan elang terbang besar terbang, dan raksasa berdiri di atas elang terbang ini. Penampilan raksasa ini sangat mirip dengan klan Li Yuan, perbedaannya adalah jiwa yang dari klan Li Yuan hanya dapat melihat garis besarnya, tetapi penampilan dan garis raksasa ini dapat diamati dengan jelas. Mereka adalah klan Yuanling yang tinggal di pantai seberang. Bagus, ksatria jiwa ada di sini. Akhirnya bergerak. Bunuh bocah manusia terkutuk ini. Orang-orang dari suku Li Yuan menjadi bersemangat ketika mereka melihat ksatria jiwa di langit. Dukungan dari klan Li Yuan. Haha. Para ksatria Yuanling itu melebarkan sayap mereka dan terbang tinggi, berbaris, dan menukik ke bawah menuju Luo Zeng. Luo Zeng telah menghancurkan begitu banyak bangunan, baik klan Li Yuan maupun klan Yuanling tidak akan membiarkannya pergi. Dan ksatria Yuanling memiliki mentalitas membunuh Luo Zeng begitu dia bergerak. Wow, ketika ksatria Yuanling masih berjarak puluhan kaki dari Luo Zeng, tombak tulang putih muncul di tangannya. Tombak tulang ini bukanlah tombak jiwa yang lemah, mereka jauh lebih kuat dari jiwa. Bunuh. Semua ksatria dari roh yang dalam berakselerasi bersama, dan aura pembunuh mereka luar biasa. Seberapa kuat kekuatan makhluk di sisi lain? Mata Luo Zeng sedikit menyipit. Meski sudah memasuki jiwa indigo, dia masih belum tahu banyak tentang pantai seberang. Setelah memasuki pantai seberang sekian lama, dia hanya melihat dua jenis makhluk di pantai seberang, satu mayat laba-laba tenun di kuil Tiankui, dan yang lainnya adalah binatang Kongming di kuil. Saya melihat dua jenis pada saat yang sama, satu adalah klan Yuanling, dan yang lainnya adalah elang terbang yang duduk di dekat klan Yuanling. Hei, tombak tulang datang langsung kepadanya. Luo Zeng berbalik dan menghindari pukulan tombak tulang. Dia mengulurkan tangannya dan memelintirnya dengan keras, tetapi dengan mudah menggenggam tombak tulang di tangannya. Kekuatan ini tidak buruk, jauh lebih kuat dari jiwa yang sederhana. Tapi itu tidak cukup untuk berurusan denganku. Sambil meraih tombak tulang, Luo Zeng melepaskan tombak tulang itu. Tombak tulang itu bergoyang di udara, membuat suara siulan yang menusuk, dan ujungnya menamparkan langsung di dada seorang ksatria roh yang dalam. Peng! Segenggam kabut darah keluar dari tubuh Abyss Spirit Knight, dan Abyss Spirit Knight menyapu punggung elang, tergeletak di tanah tanpa bergerak, dan elang terbang tempat dia duduk juga berguling-guling dan hancur saat mendarat di tanah, ia tidak bisa lagi terbang di bawah kepakan sayapnya. Luo Zeng memutar tulang tombak sedikit, tanpa jeda, dan langsung mengenai ksatria Yuanling kedua yang bergegas ke arahnya. Bang! 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 Setiap kali tombak tulang di tangan Luo Zeng dicabut, seorang ksatria roh yang dalam dihancurkan dari punggung elang. Yuan Lingzu ini memang lebih kuat dari jiwa yang, tetapi mereka hanyalah makhluk dari langit ke-11, dan kekuatan tubuh murni masih tidak dapat bersaing dengan Luo Zeng. Serangkaian 7 atau 8 ksatria Yuanling dibawa pergi oleh Luo Zeng, dan ksatria Yuanling di belakang dengan cepat mengendalikan elang terbang untuk terbang ke atas. Semua Yuanling itu menunjukkan ekspresi ketakutan, seolah-olah mereka mengingat sesuatu yang buruk. Orang ini adalah dewa perbaikan. Dewa lain bisa masuk ke sisi lain. Tidak mungkin. Aturannya telah diubah,
dan tidak ada dewa liar yang bisa memasuki sisi lain selama miliaran tahun. Pada saat ini, kenang keluarga Yuanling ketakutan yang pernah didominasi oleh Aragami. Di zaman kuno, semua orang kuat di dunia ibu yang memasuki pantai lain mengambil jurusan Dewa Kemarahan, dan memasuki pantai lain dengan metode pelatihan tubuh Dewa Kuno. Saat itu, jauh lebih mudah berjalan di sisi lain daripada sekarang. Lagi pula, tubuh fisik jauh lebih kuat daripada jiwa, dan Dewa Kemarahan dapat dengan mudah mencapai ketinggian ribuan kaki. Pada saat itu, makhluk di sisi lain berada dalam posisi yang sangat lemah, dan beberapa makhluk di sisi lain sisi bahkan dibantai oleh Dewa Kemarahan. Saat itu, klan Yuanling hanya bisa bersembunyi di sudut Yao Zongtian. Setiap kali Dewa Kemarahan datang untuk menjarah, itu akan menjadi malapetaka bagi klan Yuanling. Dahulu kala, klan Yuanling hampir musnah oleh Dewa Kemarahan. Bagi Yuan Lingzu, kenangan saat itu bukanlah kenangan yang baik, itu adalah zaman kegelapan mereka. Setelah berlama-lama di zaman kegelapan, klan Yuanling akhirnya selamat, tidak sampai praktik dewa liar berangsur-angsur membusuk dan aturan kebenaran berubah, makhluk dari sisi lain berbalik dan menjadi tuan. Mereka yang masuk kembali ke pantai seberang hanyalah jiwa-jiwa yang lemah itu, bagaimana mungkin jiwa-jiwa ini menjadi lawan makhluk dari pantai seberang? Jadi ras di sisi lain membalas dengan liar. Pada saat itu, di atas surga keempat, itu adalah tempat yang mematikan bagi pembangkit tenaga listrik dari sisi lain dunia induk. Itu sangat berbahaya, dan mereka akan mati jika mereka masuk, karena tidak ada yang bisa menahan pengepungan dari sisi lain, balapan. Ini juga alasan mengapa sebagian besar ras membangun kuil di langit keempat, karena meskipun ada makhluk dari sisi lain di langit pertama hingga keempat, makhluk dari sisi lain di sini belum membentuk kelompok dan tidak akan secara sadar menyerang matahari, jiwa. Kebencian terhadap makhluk di sisi lain berangsur-angsur mereda seiring berjalannya waktu, dan masih belum diketahui apa yang menyelesaikan kebencian tersebut. Singkatnya, dari abad pertengahan hingga saat ini, makhluk di sisi lain dan jiwa di sisi lain telah hidup dengan damai, dan beberapa dari mereka telah memilih untuk bergabung dengan ras sisi lain. Misalnya, klan Yuanling dan klan Li Yuan memiliki hubungan darah, jadi lebih alami lagi. Setelah beberapa orang dari klan Li Yuan yang baru saja mengumpulkan pembelian tol melarikan diri, mereka memberitahu manajemen senior klan mereka sendiri, dan manajemen senior klan Li Yuan dengan cepat berkomunikasi dengan klan Yuanling, jadi mereka mengirim ini sebelum Luo Zeng menghancurkan kuil Deep Soul Knight. Ksatria roh yang dalam ini hampir tak terkalahkan, kultivasi mereka sendiri mungkin tidak kuat, tetapi jiwa dunia warna tidak memiliki kemampuan untuk melawan, tetapi mereka masih dalam kegelapan, dan mereka tidak menyangka bahwa yang mereka hadapi adalah daging, tubuh. Adegan ini secara alami membangkitkan rasa takut di hati mereka. Tidak seorang pun yang datang dari zaman itu ingin kembali ke zaman itu. Mereka yang pernah mendengar tentang zaman itu juga penuh ketakutan akan zaman itu. Jika ada lebih banyak tubuh fisik yang dapat menginjakan kaki di pantai seberang dalam jumlah besar, niscaya akan menjadi kegelapan lagi bagi mereka. Dewa Kemarahan, Luo Zeng menunjukkan senyum main-main di wajahnya. Di seluruh kekacauan, mungkin hanya ada mereka yang membudidayakan para dewa di dasar kekacauan, dan mereka tidak dapat memasuki sisi lain dengan metode pelatihan tubuh dewa kuno. Luo Zeng memasuki sisi lain, tetapi dia tidak pernah mencoba untuk melakukannya, merangsang tubuhnya para dewa. Kalian semua Dewa Kemarahan berkata, apakah itu masalahnya? Ya. Tubuh fisik Luo Zeng berubah menjadi setinggi 1000 kaki dalam sekejap. Bahkan para ksatria jiwa yang duduk di belakang elang harus melihat ke atas. Para ksatria Yuanling memandang Luo Zeng, yang tumbuh semakin besar, wajah mereka semua pucat, dan elang terbang yang mereka duduki juga mulai gelisah. Itu benar-benar dewa perbaikan hutan belantara. Aku mendengar dari kakekku, aku tidak menyangka orang ini menjadi begitu besar. Aku khawatir tingginya ribuan kaki. Orang dari Yuanling klan membuka mulut mereka dan menatapnya dengan bodoh, dengan Luo Zeng. Pada saat ini, bukan hanya para ksatria Yuanling yang terkejut, ada juga sejumlah besar jiwa yang dari klan Li Yuan di kota. Melihat kedatangan ksatria Yuanling, moral klan Li Yuan sangat meningkat. Tentang kekuatan ksatria Yuanling, jiwa yang dari klan Li Yuan telah mendengar banyak, tetapi tidak ada yang melihatnya, karena hampir tidak ada yang berani membuat masalah di surga ke-11 tahun ini, dan bahkan jika mereka membuat masalah, sulit untuk mengganggu para ksatria Yuanling. Siapa sangka ksatria yang begitu kuat dari roh yang dalam akan rentan di tangan Luo Zeng. Mereka tertekan, terkejut, dan bingung, dan melihat bahwa sosok Luo Zeng telah membengkak ke titik ini dalam sekejap mata, dan setiap yang jiwa memancarkan aura ketakutan yang ekstrim, dan jiwa yang pemalu itu langsung mundur dari sisi lain.
Tetapi lebih banyak jiwa yang menolak untuk pergi. Ya Tuhan, apakah manusia ini dikirim oleh Tuhan untuk menghancurkan klan Liyuan saya? Klan Liyuan kami telah menempati surga ke-11 selama bertahun-tahun. Apakah akhir dari hari-hari baik kami? Jangan disimpan. Di sudut kota besar ini, jiwa yang dari klan Liyuan yang sebelumnya memeras Luo Zeng juga melihat sosok besar Luo Zeng, dan wajahnya penuh kengerian. Pada saat ini, dia mengerti Luo Zeng di mana kepercayaan itu terletak, saya juga menyesalinya di hati saya. 100 juta pil jiwa tidak mahal untuk memintanya pergi. 100 juta pil jiwa. Di alun-alun di luar kota besar, banyak orang asing juga melihat siluet raksasa muncul di kota besar, ukuran Luo Zeng terlalu besar, dan sulit bagi mereka untuk menyadarinya. Apakah itu ras manusia? Lihat sosok itu, sepertinya orang itu tadi. Bagaimana orang ini menjadi begitu besar? Meskipun ras alien ini juga tahu bahwa Luo Zeng ingin meributkan klan Liyuan, mereka tidak pernah berpikir bahwa Luo Zeng menggunakan metode yang hampir tak tertandingi. Di depan Luo Zeng, kuil yang tidak tinggi hanya bisa mencapai betisnya, tampaknya seluruh kuil dapat diinjak-injak berkeping-keping dengan mengangkat kakinya, tetapi hanya Luo Zeng yang tahu bahwa dia hanyalah rubah yang berpura-pura menjadi harimau. Meskipun Luo Zeng telah menyerap sejumlah besar tulang belulang, batas yang bisa sangat besar jauh lebih dari 1000 kaki. Tetapi kekuatan Dewa Kemarahan tidak layak disebut dibandingkan dengan kekuatan pihak lain, lagi pula, Dewa Kemarahan hanya ditujukan pada Dewa Sejati, dan Luo Zeng berada dalam periode kesempurnaan agung Dewa Sejati. Dewa-dewa sunyi di zaman kuno menggunakan metode pelatihan tubuh dewa kuno untuk memasuki pantai seberang untuk mengolah makna sebenarnya dari tubuh suci, dan mereka juga dapat mengintegrasikan token dari pantai seberang. Tapi Luo Zeng pada dasarnya sangat istimewa, dia belum mempraktikkan arti sebenarnya dari fisik suci, jadi dia tidak tahu bagaimana tubuh fisiknya harus mengintegrasikan token dari pantai lain, dan apakah dia dapat mengintegrasikan token dari pantai lain. Saat ini, 3 elang lagi terbang dari luar kota. Duduk di punggung Fei Ying adalah 3 lelaki tua dari suku Yuanling. Ketiga lelaki tua ini telah hidup lama sekali, dan perawakannya yang tinggi telah menyusut setengahnya. Dibandingkan dengan para ksatria Yuanling itu, mereka dapat dianggap sebagai kurcaci. Ketiga lelaki tua itu ditangguhkan di depan Luo Zeng, dan lelaki tua berambut putih dari ras Yuanling berkata, manusia, mengapa kita harus menghancurkan kota kita dan menghancurkan kuil kita tanpa alasan? Luo Zeng mencibir dan berkata, pergi dan tanyakan pada orang-orang dari klan Liyuan, ras manusia kita meminta 1 juta pil jiwa untuk lulus ujian, apakah ini yang disebut tanpa alasan? Suara Luo Zeng bergema di udara seperti guntur, mengguncang kulit kepala jiwa yang mati rasa. 3 lelaki tua dari klan Yuanling mendengar kata-kata Luo Zeng dan saling memandang. Mereka tampak tenang di permukaan, tetapi hati mereka penuh dengan kekhawatiran. Jika Luo Zeng mendapat masalah tanpa alasan, mereka akan berada dalam masalah besar kali ini. Jika sesuatu terjadi karena suatu alasan, situasinya akan berbeda, dan hal-hal yang dapat dinegosiasikan mudah diselesaikan. Teman umat manusia ini, kamu bisa menunggu sebentar, dan tunggu aku bertanya pada klan Liyuan. Lelaki tua itu menuju ke arah Luo Zeng. Kemudian elang terbang di bawah kakinya tenggelam dengan cepat dan bergegas masuk ke dalam kuil. Setelah sebatang dupa, lelaki tua itu kembali ke Luo Zeng dengan elang terbang, dan berkata dengan tenang, saya minta maaf atas apa yang dilakukan orang-orang dari klan Liyuan, membuat mereka melanggar aturan. Itu hilang. Pil Yihun hanya korban 10.000 orang, dan mudah bagi klan Liyuan untuk mengambilnya. Kerusakan yang disebabkan oleh Luo Zeng ke kota besar ini saja tidak hanya 100 juta pil jiwa, belum lagi jika 100 juta pil jiwa tidak keluar, saya khawatir kita harus membayar lebih. Orang tua itu khawatir Luo Zeng akan mengingkari kata-katanya, lagi pula, mereka tidak punya ruang untuk tawar-menawar. Kamu memerintahkan orang untuk mengirim orang ke cincin bintang 12 surga dan ras manusia, dan menukar 100 juta pil jiwa dengan 100 kristal jiwa jari, kata Luo Zeng. Mengenai persyaratan yang ditawarkan oleh Luo Zeng, ketiga lelaki tua dari klan Yuanling menerima semuanya tanpa mengajukan keberatan. Baru saat itulah sosok Luo Zeng menyusut perlahan, berubah menjadi ukuran manusia normal. Tepat ketika dia akan pergi, lelaki tua dari klan Yuanling bertanya teman umat manusia ini. Ada apa? Luo Zeng menoleh dan mengangkat alisnya. Sejauh yang saya tahu, metode pelatihan tubuh dewa kuno telah kehilangan efeknya, dan jalan ke sisi lain telah terputus. Saya tidak tahu bagaimana Anda sampai di sini, tanya lelaki tua itu. Ini mungkin keraguan terbesar dari orang tua itu. Dia tidak percaya bahwa ada yang bisa menentang kebenaran. Anda harus tahu bahwa kebenaran adalah kriteria dari seluruh kekacauan, yang lebih besar dari segalanya.
Jika Luo Zeng benar-benar melampaui sebenarnya, dia akan menjadi eksistensi yang melampaui dewa kekacauan kuno, tidak mungkin hanya memperbaiki titik ini. Aku tidak tahu, kata Luo Zeng sambil tersenyum bahkan jika sudah jelas, aku tidak boleh memberitahumu. Orang tua dari klan Yuanling tersenyum canggung. Tidak peduli siapa rahasianya, saya khawatir dia tidak akan mengungkapkannya, dia hanya bisa melihat Luo Zeng pergi. Di kedua sisi jalan keluar kota, masih banyak orang Li Yuan yang memandangi Luo Zeng, mata mereka penuh ketakutan. Apa yang tidak diketahui klan Li Yuan adalah bahwa mereka bukanlah negara adidaya pertama yang menderita di tangan Luo Zeng, dan klan Xiong telah menderita sebelumnya. Sesampainya di luar kota, Luo Zeng melangkah ke ring bintang umat manusia dan memasuki 12 langit. Ling Xuang menunggu di sini untuk waktu yang lama, dan ketika dia melihat Luo Zeng keluar, dia sangat lega. Kali ini Luo Zeng tidak bertarung melawan klan Xiong, tetapi klan Li Yuan, dan klan Li Yuan didukung oleh ras pihak lain seperti klan Yuanling. Bagaimana? Ling Xuang bertanya. Tunggu di sini, seseorang harus datang nanti, jawab Luo Zeng. Tunggu apa lagi? Ling Xuang berkedip dan bertanya. 100 jari kristalisasi jiwa, Luo Zeng mengangkat bahu. Ling Xuang sedikit terkejut. Apakah Anda benar-benar meminta mereka untuk membayar 100 kali lipat? Apakah mereka bersedia? Anda tidak akan menghancurkan kuil mereka lagi, bukan? Hampir, saya setuju sebelum saya punya waktu untuk membongkar mereka, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Meskipun Luo Zeng tidak mengatakan prosesnya, Ling Xuang mungkin dapat menebak bahwa bahkan jika dia tidak menghancurkan kuil, dia mungkin telah melakukan banyak kerusakan. Orang ini benar-benar seperti yang dikatakan nenek, jika Luo Zeng berhasil menyeberangi lautan artis sebenarnya, saya khawatir dia bisa berjalan menyamping di pantai seberang, di mana orang ini berjalan menyamping sekarang. Ini hanyalah penghancuran rumah orang lain tanpa hukum. Keduanya menunggu lebih dari 1 jam di dekat cincin bintang, dan jiwa yang muncul di sebelah cincin bintang dan berjalan menuju Luo Zeng. Di pantai lain, hanya ada tubuh fisiknya, dan Luo Zeng adalah keberadaan yang sangat mencolok. Klan Li Yuan mempercayakan saya untuk mengirim 100 kristal jiwa kepada Yang Mulia, kata pria itu dengan sopan, dan mengeluarkan silinder kecil dari cincin Sumeru miliknya, yang masing-masing berisi kristal jiwa, total 100 persis 100 jari. Luo Zeng mengambil kristal jiwa ini dan melemparkannya ke Ling Xuang di belakangnya, dan bertanya pada saat yang sama klan Li Yuan lega memberimu begitu banyak kristal jiwa, dan mereka tidak takut kamu akan melarikan diri. Pria tertawa di mana itu, bagaimana saya bisa melarikan diri di klan Li Yuan? Luo Zeng mengangkat bahunya tanpa komitmen, karena klan Li Yuan adalah kekuatan super, harus ada sejumlah kecil orang asing yang melayani mereka selain klan. Setelah mengirimkan kristal jiwa, orang itu melangkah ke cincin bintang dan kembali ke surga ke-11. Setelah Luo Zeng kembali ke sisi lain dengan jiwanya, dia tidak tinggal di 12 surga, tetapi langsung memasuki cincin bintang dan melanjutkan ke surga ke-13. Surga ke-13 bernama Suyaotian, yang merupakan surga terakhir di dunia warna, dan juga surga terpenting di dunia ini. Sebagian besar jiwa matahari akan tinggal di sini, mencari tanda yang paling cocok dari sisi lain. Dan Suyaotian tidak pernah mengecewakan banyak makhluk di dunia ibu, bahkan sekarang masih banyak rahasia di Suyaotian yang belum terpecahkan oleh manusia, dan masih banyak kuil yang belum pernah dikunjungi. Tapi surga ke-13 juga yang paling berbahaya di dunia warna, ada sebanyak 6 atau 7 cabang dari ras sisi lain yang hidup di dalamnya, dan ini tidak termasuk beberapa makhluk sisi lain yang belum membentuk kelompok, sama kuat dan berbahaya. Dulu ada beberapa kekuatan besar di dunia induk yang ingin mengikuti teladan klan Li Yuan untuk mengendalikan 13 surga, tetapi pada akhirnya mereka semua gagal. Ras sisi lain di dalam terus-menerus saling menyerang, jadi bagaimana mungkin mereka jiwa yang mendominasi dunia? Kupikir surga ke-13 seharusnya tandus, tapi aku tidak menyangka akan begitu semarak di sini. Setelah Luo Zeng tiba di surga ke-13, apa yang dilihatnya benar-benar berbeda dari yang dia pikirkan. Cincin bintang yang digunakan oleh berbagai ras untuk kenaikan ditempatkan secara acak, dan ras alien lainnya dapat dilihat di mana-mana di sini, dan mereka rukun satu sama lain tanpa perselisihan. Karena jiwa yang ini dapat menginjakkan kaki di 13 surga, mereka pada dasarnya telah berkultivasi menjadi jiwa nila, atau hanya selangkah lagi dari jiwa nila. Kamu harus tahu bahwa surga ke-13 mengumpulkan murid elit dari semua ras di dunia ibu, jadi secara alami ada lebih banyak jiwa indigo di sini, jawab Ling Xuang. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia di sini, dia sudah terbiasa. Ling Xuang membawa Luo Zeng melintasi cincin bintang yang berantakan, membawanya ke selatan, dan melihat sebuah bangunan satu lantai. Benar saja, itu ada di sini,
kata Ling Xuang. Tidak ada ras yang akan membangun kuil di surga ke-13, tetapi sebagian besar akan membangun benteng sederhana. Bangunan berlantai satu ini adalah benteng untuk pembangunan Tiangong. Benteng ini secara alami tidak sekuat kuil, dan bahkan tidak ada penjaga di pintu. Namun, begitu Luo Zeng dan Ling Xuang melangkah ke dalamnya, seseorang telah menyapa mereka. Yang Mulia Ling Xuang, akhirnya tiba. Pria itu membungkuk ke Ling Xuang dan membungkuk ke Luo Zeng pada saat yang sama, kakak Luo Zeng. Ling Xuang telah berkomunikasi dengan Song Feiyu sebelumnya, dan Song Feiyu telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Luo Zeng mendengar suara orang ini, itu adalah Song Feiyu, dan dia juga menjawab saudara Feiyu. Dalam pertemuan kecil 7 gunung, Song Feiyu juga memainkan level yang bagus, memimpin Gunung Tai untuk memenangkan tempat kedua. Namun, dalam benak Luo Zeng, bakat Song Feiyu dan Feng Ge, Mo Yijian, dan lainnya masih kalah. Orang ini mampu menjadi pemimpin di antara murid-murid Gunung Tai, tentu saja dia memiliki kelebihannya sendiri. Jiwa yang Song Feiyu sangat unik. Tubuh jiwa yang telah memasuki tingkat jiwa nila, bersinar dengan kecemerlangan ungu, dan di belakang jiwa yang ada 3 jiwa kecil. Penampilan jiwa-jiwa ini persis sama dengan itu dari Song Feiyu, tetapi mereka semua hanya berukuran tamparan. Luo Zeng memperhatikan sebentar, dan dirasakan oleh Song Feiyu, dan 3 jiwa yang mengikuti di belakang Song Feiyu terbang mengelilinginya dengan lembut. Kakak Luo Zeng ingin tahu tentang saya. Ini adalah jiwa soliter fraktal. Setiap jiwa adalah individu yang terpisah. Jiwa-jiwa kecil ini melayang di depan Luo Zeng dan berkata satu persatu, dan suaranya adalah suara Song Feiyu, sangat aneh. Kakak Song, jiwamu yang terbelah sangat menyenangkan, Ling Xuang tersenyum ketika melihat adegan ini. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa jiwa Song Feiyu telah terbelah menjadi 3 jalur, tetapi Song Feiyu telah aktif di surga ke-13, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat ketiga jiwa ini. Mengapa Brother Feiyu memisahkan jiwa? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum Song Feiyu dapat berbicara, Ling Xuang telah menjawab atas namanya, karena token Brother Song dari sisi lain adalah kesatuan dari 4 tubuh, dan itu adalah tipe yang menurun. Token Song Feiyu dari sisi lain adalah 4 tanah liat patung-patung mampu mengubah dengan bebas, ketiga jiwa dapat berpikir secara mandiri, dan juga dapat secara mandiri mengendalikan 3 patung tanah liat lainnya. Itu dia, Luo Zeng mengangguk. Beberapa token bagus dari pihak lain memang layak untuk bekerja sama dengan metode membagi jiwa. Ayo pergi, ayo ajak kamu untuk membiasakan diri dengan area ini dulu, kata Song Feiyu. Dia sedang menunggu Ling Xuang di sini, hanya untuk bertindak sebagai pemandu. Lagi pula, 13 surga adalah lapisan terakhir dari dunia warna, yang sangat berbeda dari area lain. Setelah meninggalkan benteng sederhana ini, Song Feiyu memimpin jalan dan berkata langit ke-13 benar-benar berbeda dari 12 langit di bawah. Berbicara tentang Song Feiyu kecil di belakangnya, dia terbang ke Luo Zeng dan Ling Xuang, menjadi kue bulat. Dari surga pertama ke surga ke-12, semuanya melingkar, dan cincin bintang juga didistribusikan secara acak di sekitar lingkaran. Hanya langit ke-11 yang merupakan kasus khusus karena hubungannya dengan klan Li Yuan. Kamu pasti sudah tahu, kata Song Feiyu. Ling Xuang dan Luo Zeng mengangguk pada saat yang sama, dan sekarang klan Li Yuan mungkin masih dalam kekacauan. Tapi langit ke-13 panjang dan sempit, Song Feiyu menjentikkan jarinya, dan potongan kue bundar kiri dan kanan digigit, hanya menyisakan potongan tipis di tengah. Semua ras di dunia ibu bintang berdering semuanya berkumpul di ujung ini, dan jalan menuju dunia keinginan ada di ujung yang lain. Penjelasan Song Feiyu sangat jelas, dan Luo Zeng serta Ling Xuang langsung memahaminya. Mengapa surga ke-13 berbentuk seperti ini? Luo Zengqi bertanya. Song Feiyu tersenyum dan berkata sebenarnya surga ke-13 itu sendiri juga berbentuk lingkaran, tetapi kedua area itu adalah area gelap, diselimuti kegelapan. Jika Anda memasukinya dengan gegabah, Anda hanya akan jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir, dan area gelap itu masih berkembang selangkah demi selangkah. Jika suatu hari dua area gelap berbatasan satu sama lain, jalan menuju dunia keinginan mungkin benar-benar tertutup. Ketika Luo Zeng mendengar area gelap itu, hatinya sedikit tergerak. Dia mendapatkan lilin yang menyebabkan pusaran di dasar laut di lautan arti sebenarnya Luo Zeng tidak bisa merasakan keberadaan kekuatan pihak lain dari lilin ini, tetapi 9527 membiarkan Luo Zeng menyimpannya dengan baik, dan memberitahunya bahwa lilin ini harus harus ada dalam kegelapan. Mendengarkan 9527, lilin Luo Zeng untuk sementara tidak dapat digunakan. Setelah si Chongtian mendapatkan cincin sumi, Luo Zeng melemparkan lilin itu ke sudut.
Itu hanya apa yang kamu pikirkan? Untuk memasuki dunia gelap, kamu membutuhkan lilin ini, jawab Jiwu Erqi langsung ketika mendengar perkenalan Song Feiyu. Apakah ada medan gelap di surga ke-13? Luo Zeng bertanya. Ini juga pertama kalinya saya mendengarnya, kata 9527, alam gelap dulunya hanya ada di lapisan tertinggi surga, tetapi alam gelap itu sendiri dapat menyebar, lapisan ke-13 dalam beberapa tahun terakhir. Tuhan! Song Feiyu terus memperkenalkan makhluk yang memasuki surga ke-13 umumnya hanya memiliki dua tujuan. Satu untuk mendapatkan token yang lebih baik dari sisi lain, dan yang lainnya untuk pergi ke dunia warna. Saya tidak tahu Yang Mulia Ling Xuang dan Brother Luo Zeng. Apakah Anda ingin pergi ke Desire Realm, atau apakah Anda ingin mendapatkan token dari pihak lain? Dalam pandangan Song Feiyu, kedua orang ini adalah favorit Tiangong, dan dengan bakat mereka, mereka seharusnya telah mengintegrasikan tanda yang baik dari sisi lain di surga keempat. Tujuan keduanya mungkin ingin pergi ke alam keinginan. Tetapi jawaban Luo Zeng di luar dugaan Song Feiyu, saya membutuhkan token dari sisi lain, yang cocok untuk Taoisme dan alam. Song Feiyu telah melihat kekuatan Luo Zeng dalam pertemuan kecil Qishan, dan Luo Zeng mengangkat sebuah batu besar dengan sendiri. Apa yang harus digabungkan harus menjadi tanda yang diperkuat dari sisi lain, Song Feiyu berkata sambil tersenyum. Ternyata saudara Luo Zeng sama-sama mengembangkan arti sebenarnya dari Tao. Pada tahap ini, sangat jarang untuk mempraktikkan arti sebenarnya dari cara kedua. Umumnya, setelah melangkah ke alam sumber caotik, mereka akan memilih arti sebenarnya dari cara kedua untuk mengejar kekuatan yang lebih kuat. Song Feiyu secara alami tidak jelas, Luo Zeng bukan kultivasi ganda tetapi kultivasi 3 kali lipat. Kakak Luo Zeng membutuhkan token dari sisi lain, jadi dia harus pergi ke kuil untuk menjelajah, atau berpartisipasi dalam pelelangan tikus, saran Song Feiyu. Tikus adalah telinga tikus. Luo Zeng bertanya. Ya, jawab Song Feiyu. Tikus telinga sangat rakus, meskipun tikus kuping sangat kuat, dan meskipun mereka telah menghidupkan kembali perdagangan di sisi lain, ras lain masih menyebut mereka sebagai tikus ketika mereka menyebutkannya, yang tentu saja agak menghina. Luo Zeng telah lama mendengar bahwa klan tikus telinga telah memonopoli seluruh transaksi di sisi lain, tetapi setelah dia memasuki 4 langit, dia hanya berkeliaran di sekitar kuil, tidak melibatkan area lain di sisi lain, dan memiliki sedikit kontak dengan ras alien lainnya. Ketika Song Feiyu mengatakan ini, Luo Zeng menjadi tertarik. Kristal jiwa 100 jari yang diperoleh dari klan Liyuan saja bernilai 100 juta pil jiwa, belum lagi kristal jiwa yang dijarahnya dari klan Yuxiong bahkan lebih. Jika klan Ermaus akan melelang beberapa token yang sangat berharga dari sisi lain, itu akan menyelamatkan mereka dari kesulitan mencarinya sendiri. Kalau begitu kakak senior Lao Song akan membawa kita untuk melihat-lihat, kata Ling Xuang langsung dari samping. Song Feiyu melihat bahwa Ling Xuang tidak dapat dipisahkan dari Luo Zeng mengikutinya dengan sepenuh hati, dan merasakan sedikit desahan di hatinya. Jika banyak pahlawan muda di Gunung Tai melihat sikapnya terhadap Luo Zeng, hati mereka akan hancur. 2900